Lanjut bahwa memang ini adalah tahun 2025 memang betul-betul tahun yang bagi kami adalah sangat-sangat sulit. Yaitu terutama sejak kita merayakan Idul Fitri tahun lalu, bukan tahun ini. Tahun lalu kita ingat di waktu kita sedang mudik gitu, kemudian Presiden Trump mengumumkan yaitu kebijakan tarif sepihak yang disebut tarif resiprokal. Itu yang kemudian yang dulu malah dikira liberation deal, sehingga saya gitu ya. Nah itu merubah secara total bagaimana kondisi global yang berdampak terhadap kondisi ekonomi ini, termasuk kemudian berdampak bagaimana kami menjalankan mandat undang-undang menjaga stabilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, perekonomian global pada tahun 2025 memang muncul ketidakpastian global tahun 2025 dipengaruhi meningkatnya perang dagang dan berlanjutnya ketegangan geopolitik. Grafik kiri atas menunjukkan bagaimana kebijakan tarif resiprokal sepihak oleh Amerika yang kemudian diterapkan ke berbagai dunia. Secara negara yang tertinggi tentu saja adalah Tiongkok. Tapi di sana ada tabel-tabel yang intinya perang dagang, ketegangan politik, berdampak pada ekonomi dunia karena supply chain dan kemudian menurunnya pertumbuhan ekonomi yang kemudian sebelah kanan. Satu, bahwa ekonomi dunia stagnan. Tahun 2025 tumbuhnya hanya 3,3 sama dengan 2024 2,2. Tapi tahun 2024 tidak hanya stagnan, tapi juga fragmentasinya juga semakin meningkat. Amerika sendiri pertumbuhannya menurun. Jepang agak sedikit baik, Eropa lebih baik. Tapi juga di negara berkembang meskipun secara total masih 4,3, tapi tentu saja ada suatu fragmentasi di mana Tiongkok itu stagnan, India relatif baik, tapi juga di ASEAN 5 itu menurun termasuk Indonesia. Itu dampak tarif, yaitu stagnasi dan fragmentasi pertumbuhan ekonomi dunia. Yang kedua adalah inflasi. Tahun 2025 mestinya penurunan inflasi lebih cepat. Tapi karena ada tarif sehingga inflasi dunia tahun 2025 turun dari 4,9 ke 3,5. Mestinya bisa lebih rendah lagi. Sehingga itu berdampak kepada tabel nomor kiri bawah yang menyebutkan bahwa meskipun secara umum itu akomodatif, tapi tingkat kecepatan penurunan suku bunganya lebih lambat dari yang diperkirakan sebelumnya. Misalnya ECB kemudian berhenti pada 2,5 dan 2% sejak triwulan 2. Federal Reserve pun juga yang semula diperkirakan lebih agresif tapi juga lebih perlahan, dan kemudian demikian juga di negara meskipun kebijakan moneter akomodatif, tapi tingkat kecepatan penurunan suku bunganya itu juga lebih lambat. Dampak yang berikutnya adalah kanan bawah, yaitu bagaimana volatilitas aliran modal dari dan ke emerging market. Kelihatan sekali yang ada di dot-dot merah itu bagaimana pada awal Februari sampai kemudian Mei, April terjadi gelombang aliran keluar dari emerging market, baik berkaitan dengan saham, obligasi maupun berbagai lain. Baru ada beberapa ada perbaikan, tapi tingkat volatilitasnya itu ini yang membuat bagaimana pelaksanaan kebijakan di negara-negara emerging market, termasuk bagaimana menjalankan tugas-tugas bank sentral itu lebih challenging, lebih kompleks yang nanti kami akan sampaikan. Satu, bagaimana membalance antara stabilitas dan growth. Tidak
bisa kemudian hanya growth karena memang tekanan global mengancam kepada stabilitas berbagai negara. Dua adalah bagaimana seberapa cepat untuk bisa kebijakan moneter menyesuaikan itu, karena ada dampak jadi juga berkaitan. Yang ketiga adalah mengenai stabilitas nilai tukar dan aliran modal. Berbagai implikasi itu yang nanti kami akan jelaskan. Slide 10. Inilah kita bersyukur bahwa kondisi ekonomi Indonesia itu relatif baik. Pertumbuhan kita di tahun 2025 itu 5,11%. Kita pengennya lebih tinggi, tapi dalam kondisi global yang seperti ini kita cukup bersyukur 5,11 setelah triwulan 4-nya 5,39%. Dukungannya sekitar 2/3 dari pertumbuhannya adalah dari konsumsi termasuk swasta, dan juga ada beberapa yang berkaitan dengan investasi. Kita juga di sektor ekspornya masih cukup bagus, sehingga secara keseluruhan ekspornya itu tumbuhnya 7,8, sementara importnya 4,7, sehingga secara itu net ekspornya masih positif.